Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Anu Bapak mulai mana? Yuk ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan Jang Wahab kali ini tidak dewean, tapi ada kawan kita yang selalu setia dampingi Jang Wahab, yaitu Pak Yus Rizal. Tapi sebelumnya anu Bapak mulai mana? Jangan lupa diklik di tombol subscribe kita. Yo, tolong di share kemana-mana anu Bapak mulai mana. Iya, anu Bapak mulai mana? Yo, langsung baik, tapi sebelumnya yo pun Pak Yusizal, Iya. ya, Jang tertarik nih dengan yang namanya adat istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya. Setiap kali yang namanya daerah itu agak berbeda dan beragam, ya, katakanlah dari cara-cara pembuatan gelar ya. Pada saat orang menikah itu kalau di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir ini ada yang namanya pembuatan gelar atau tata cara pembuatan gelar. Ini yang manunian ini Pak Yusizal. Iya. Ya. Jangan penasaran. Memang itu bagus ya, Dewa ya. Pada hakikatnya yang namanya pemberian gelar ini banyak yang salah memberikan persepsinya kan. Iya. Mereka mengira gelar itu adalah suatu sebutan daripada nama lain kan. Iya. Ya. Tapi memang arahnya ke sana. Iya. Tapi untuk masyarakat Kayu Agung ya, gelar di sini adalah nama lain setelah dia diakad nikahkan. Iya. Nah, katakanlah dalam istilah orang Kayu Agung itu nama cangkingan. Nama cangking. Ya. Yang lebih lazim lagi disebut adalah jejuluk. Jejuluk. Nah, dari mana sejarah ada yang pembuatan yang namanya jejuluk atau tata cara pembuatan gelar untuk di Kayu Agung? Nah, sebenarnya untuk pembuatan gelar atau jejuluk yang ada di Kayu Agung ini kan, itu berawal dari akar sejarah orang-orang suku Kayu Agung. Ya, orang suku Kayu Agung itu dasar akarnya adalah orang-orang dari Waikunan Lampung atau dari suku Siwomego, dari keturunan Abung Bugamayang yang dibawa oleh garis keturunan Mugedum Mutal Alam. Nah, Lampung merupakan simbol utama yang apabila menikah, yang menikah ini akan diberikan gelar. Nah, kenapa Kayu Agung harus demikian? Karena dari dasarnya suku Kayu Agung itu adalah dominan orang-orang dari Lampung. Iya. Nah itu mungkin ada Bapak mulai mana penasaran ya, siapa-siapa sih yang berhak diberi gelar itu? Iya. Pada saat dia sudah menikah itu? Iya. Nah, pada zaman-zaman dahulu ya, itu mungkin di tahun 70-an ya, itu masih eksis orang mengikuti tata cara pembuatan jejuluk itu. Pada dasarnya orang-orang yang berhak diberikan gelar pada saat menikah itu ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, apakah dia keturunan seorang guru? Apakah dia keturunan seorang kiai? Atau dia keturunan orang-orang yang berpengaruh dalam adat istiadat? Atau katakanlah orang-orang yang mempunyai andil terhadap pemerintahan setempat. Nah, mereka-mereka ini yang berhak menyandang gelar. Di luar itu, misalnya rakyat jelata kan, mereka tidak punya hak untuk diberikan gelar pada hakikatnya kan. Nah, di sini mungkin ada Bapak mulai mana juga sangat penasaran nih ada. Nah, persyaratan dari pembuatan gelar yang sah itu yang mana? Nah, kalau kita ambil dari dasar cerita, ya, karena pembuatan jejuluk ini, kalau orang suku Lampung yang asli di Lampung kan, itu
tidak sah gelar itu dibuat apabila tidak memotong hewan berkaki 4, termasuklah paling kecil kambing kan, atau sapi kerbau. Nah, tapi kalau orang-orang Kayu Agung ini ada sejarahnya. Kenapa cuma hanya sepotong kue juadah? Nah, tapi andai kata kue juadah tidak disiapkan pada saat pembuatan gelar, maka pembuatan gelar itu dibatalkan. Ya, itu karena itu suatu persyaratan. Iya. Nah, itu dilakukan oleh masyarakat sesama suku Kayu Agung. Ya. Nah, berandai kata atau berandai-andai orang yang bukan suku Kayu Agung tapi dia berdomisili di Kayu Agung dan menikah dengan suku Kayu Agung, itu apakah dia berhak diberi gelar atau tidak harus diberi gelar itu? Nah, ini termasuk bagian-bagian daripada pengecualian daripada azas daripada aturan adat ya. Nah, hanya saja kalau dia sesama Kayu Agung ya, gelar itu ditarik dari bagian-bagian garis keturunan. Dari keturunan pihak laki-laki, kemudian diambil juga dari pihak keturunan si perempuan. Mungkin disatukan menjadilah suatu bentuk sebutan gelar. Nah, apabila kebetulan yang menikah ini misalnya yang laki-lakinya orang Kayu Agung, yang perempuan bukan suku Kayu Agung, ini pada hakikatnya tidak bermasalah, karena yang berhak memberikan gelar itu adalah pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Nah, andai kata yang laki-lakinya bukan orang Kayu Agung, perempuannya orang Kayu Agung, tetapi keluarga itu kepengen anak mereka ini menikah diberikan gelar. Nah, dari sisi adat itu menyatakan sah-sah saja. Ya, hanya saja gelar tersebut diberikan embel-embel sebutan. Misalnya, kalau saya jawab ya, garis keturunan saya itu kalau dari sebelah ibu itu paling populer gelarnya adalah bintang alam. Nah, kalau dari sebelah bapak adalah raya muda. Nah, seandainya saya bukan orang Kayu Agung, tapi menikah dengan orang Kayu Agung, pihak istri saya itu adalah yang menyandang gelar raya muda misalnya kan. Nah, karena keinginan kami dari pihak laki-laki kepengen memiliki gelar juga, maka gelar raya muda tadi dikasih embel-embel dengan kata-kata penyimbang raya muda, atau diputar raya muda penyimbang. Berarti dalam hal ini dia ini bukan ahli waris yang sebenarnya daripada gelar tadi kan. Dia hanya diberikan mandat untuk meneruskan. Itu perbedaannya. Diberikan kepercayaan. Benar. Jadi kalau sesama Kayu Agung itu tetap bintang. Bintang. Tapi pada saat dia menikah dengan orang yang lain suku Kayu Agung, itu diberi embel-embel kata-kata penyimbang. Nah, untuk pemberian jejuluk atau gelar ini, Pak Yusizal, apakah itu setelah ijab kabul disaksikan oleh orang-orang yang mengikuti resepsi ijab kabul itu, ataukah mungkin di panggung atau mungkin ada iringan-iringan apa begitu? Itu yang perlu ditanyakan. Nah. Pada zaman dulu untuk prosesi pembuatan gelar ini dalam tata cara orang Kayu Agung ya, tergantung dengan jabatan apa keluarga itu yang akan memberi gelar. Misalnya anak seorang kiai ya, maka sebelum gelar itu dibuat ada persiapan-persiapan lain, seperti misalnya di samping bukan dia adalah anak kiai atau anak pejabat terkemuka kan, maka dibunyikanlah gong besar
3 kali dong dong dong, berarti pada saat itu masyarakat pendengar mohon waspada, dengarkan baik-baik, kami akan membuat gelar daripada yang menikah ini. Nah, tapi kalau dia orang-orang biasa, misalnya kelas anak guru ngaji, anak siapa kan, itu tidak ada, hanya ada pemukulan canang, ding 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 ding. Nah, ada. Nah, ini patokan-patokan daripada aturan pembuatan gelar, kan. Iya. Nah, di sisi lain ini ada terkadang orang salah persepsi ya untuk menanggapi masalah jejuluk ini atau gelar ini. Apakah layak dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau memang dipakai hanya khusus untuk keluarganya saja, untuk panggilan-panggilan itu? Nah, oleh karena itu gelar itu bagi orang Kayu Agung ya disebut cangkingan. Cangkingan. Dalam pengertian cangkingan ini adalah mengganti nama aslinya dengan nama yang disebut dalam bentuk gelar tadi. Berarti gelar tersebut harus diabadikan oleh siapa saja. Misalnya Jang Wahab, nama keseharian kamu adalah Abdul Wahab misalnya. Setelah kamu menikah, kamu orang Kayu Agung misalnya kan, maka dari pihak keluarga kamu, pihak laki-laki memberikan gelar misalnya Raden Penyuluh misalnya kan. Nah, maka kamu menyandang gelar disebut Raden Penyuluh, hilanglah nama Abdul Wahab tadi dalam keseharian. Ini pun satu keharusan dari pihak keluarga itu harus membiasakan memanggil nama itu. Karena pada hakikatnya gelar atau jejuluk itu bagi masyarakat Kayu Agung ada sesuatu misi di dalam makna gelar itu. Apakah itu untuk perbaikan kehidupannya atau bagaimana? Nah, pada saat pengucapan gelar tadi oleh seseorang katakanlah yang diberi mandat ya, dengan membawa canang. Nah, itu yang diungkapkan oleh dia itu sebangsa syair atau apa itu ya? Nah, inilah bagian daripada bentuk-bentuk sastra tutur dari masyarakat Kayu Agung yang disebut beuar. Nah, maksud beuar itu kan memberikan kata-kata, mandat-mandat atau pesan-pesan terhadap si pengantin ini. Itu namanya beuar. Jadi syair itu disebut syair war. Beuar. Kalau boleh dipraktekkan satu kalimat saja ya, mungkin Pak Yusija bisa mencontohkan sedikit. Mungkin Jang Wahab akan menabur canang. Nah, misalnya, misalnya. Karena kita bukan ahlinya ya. Benar. Pasti ada kata inde. Dia menggunakan irama-irama itu kan. Biasanya orang-orang yang menyampaikan gelar ini beda dengan orang-orang penyampai gelar dari suku Komering ataupun dari suku Lampung. Nah, di Kayu Agung ini itu ciri khas utama bagi orang yang memberikan gelar itu, dia cara mengungkapkan kata-kata dalam uar tadi ini berirama spesifik. Dan itu padat dengan pesan-pesan moral untuk pengantin. Kalimat-kalimat itu sangat kental dengan mandat-mandat, pesan-pesan terhadap kehidupan si pengantin tadi. Kalau itu Bapak mulai mana mungkin ada pesan sedikit untuk Bapak mulai mana dari Pak Yusija, terutama untuk masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya. Artinya bahwa pemberian gelar atau jejuluk ini adalah salah satu adat adat yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk melestarikan itu mungkin ada beberapa yang diungkap. Sebelum kita memberikan pesan akhir daripada apa yang kita ungkapkan, tadi di Wahab sudah menyebut juga kan, kapan sih gelar itu diberikan, pada saat apa? Pada saat apa? Sebenarnya dalam perkembangannya, kalau zaman-zaman dulu itu gelar itu akan diungkapkan, diberikan oleh si pemberi gelar, penyampai gelar,
pada saat setelah dia melakukan akad nikah atau ijab kabul. Nah, saat undangan ini makan-makan, disitulah si penyampai gelar mengumandangkan syairnya untuk menyatakan bahwa gelar si A ini adalah ini. Tapi sekarang di dalam masyarakat Kayu Agung ya, karena kita mengikuti versi perkembangan zaman kan, kalau dibawakan dalam bentuk acara resepsi, maka gelar ini tidak disampaikan pada penghujung acara. Biasanya di pertengahan acara, tergantung dengan situasi dan kondisi pada saat penggelaran pesta resepsi tersebut. Tapi kalau dalam persedekatan secara adat tradisi yang benar itu pada saat kungayan, ya. Nah, pada saat kungayan itulah begitu sudah dilaksanakan ijab kabul, maka ada acara berikutnya adalah makan bersama. Pada saat makan itulah si pemberi gelar akan mencanangkan apa gelar yang akan diberikan kepada pasangan pengantin tadi. Jadi kalau pemberian gelar itu mungkin alangkah lebih baiknya disaksikan oleh orang-orang ramai yang ada di sekitar itu, berarti nama dia setelah itu boleh dipakai boleh tidak ya gitu. Sebenarnya secara keharusan harus dipakai. Iya. Makanya ada kata-kata kalau tidak memelihara ayam tidak akan bertelur. Sakitnya kan. Kalau dia bersawah tidak akan menghasilkan padi dan sebagainya kan. Jadi upaya pelestariannya gimana untuk ke depan? Saya berharap kepada masyarakat kita, masyarakat Kayu Agung, baik itu yang tinggal domisili di dalam daerah Kayu Agung itu sendiri ya, apalagi masyarakat Kayu Agung yang berada di luar wilayah Kayu Agung, misalnya di seputar Jakarta, Bandung, Bogor dan sebagainya kan. Nah, kalau memang Anda atau saudara-saudaraku ingin merimpungkan atau memberikan gelar kepada putra-putri kalian yang akan menikah, ini tidak sembarang kita memberikan gelar. Kita harus meniti secara adat sumber dari mana gelar itu harus jelas. Jangan hanya memberikan nama saja, simbol saja yang tidak memiliki arti garis keturunan. Pak Yono Bapak mulai mana itulah tadi obrolan kita, wah seru nian ya. Jadi kalau baca setelah nonton like dulu dan juga ono Bapak mulai mana yang nak kritik atau yang nak saran, iya masukkan baik di kolom komen kita. Baik kalau itu ono Bapak mulai mana Jang Wahab akhiri dulu ya obrolan kita kali ini dengan Pak Yusrijal dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.